so empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat para sedulur dan pengguna dimanapun seluruhnya berada di seluruh Indonesia. Nah, di sini saya hanya ingin berbagi tips sedikit saja. Nah, untuk video ini sebenarnya khusus untuk pemula dan pengguna. Nah, di sini buat para suhu, para master, maafkan saya, silakan di kolom komentar, bukan maksud untuk menggurui. Nah, di sini kita sharing-sharingan. Nah, ini saya akan mengulas tentang apa-apa aja sih maksud dan tujuan ataupun apa itu kode-kode yang terdapat pada oli. Ada banyak hal kode yang terdapat pada oli dari masing-masing pabrikan sesuai kebutuhan kendaraan. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini kita ambil satu contoh dari ini oli ya. Nah, di sini ada SAE atau SAE 20W strip 50. Nah, ini artinya ini SAE ini singkatan ya, bro. Nah, singkatan daripada Society Automotive Engineering. Nah, ini adalah bisa dikatakan satuan organisasi yang sudah menetapkan di mana kemampuan masing-masing oli ini. Nah, di sini 20W. Nah, 20W W ini juga singkatan daripada winter atau suhu dingin. Nah, 20W strip 50 20W itu artinya jika misal ini oli sudah tingkat suhunya jika sudah di bawah 20 derajat Celcius untuk suhu dingin, maka oli ini tidak mampu lagi untuk melumasi mesin atau di tingkat daya didihnya, bro. Nah, demikian di 50 tadi kan 20 untuk suhu dingin atau winter, sementara 50-nya untuk suhu panas. Nah, kalau misal dia melebihi sudah suhu di daerah kita melebihi daripada 50 derajat Celcius, maka oli ini tidak akan mampu lagi untuk melumasi mesin itu sendiri. Nah, sementara di daerah kita atau keseluruhan di Indonesia itu kalau untuk suhu 50 derajat Celcius itu ya kemungkinan besar itu tidak akan tercapai atau mungkin bisa dikata tidak pernah. Paling dia di kisaran kalau standarannya di 29 atau mulai dari 27 hingga 4 derajat Celcius. Kalau untuk mencapai suhu 50 itu sangat jauh sekali ya, bro. Nah, pabrik sudah membuat lebih jauh daripada suhu yang ada di daerah kita. Nah, itu seputar di situ. Nah, itu bisa juga mengindikasikan suatu tingkat kekentalan oli. Nah, di situ tadi pada oli itu 20-50. Nah, di sini juga pada oli Federal dari pabrikan Federal atau Ultratech. Nah, di sini juga 20-50. Nah, di sini jelas, bro, videonya. Nah, sini ini agak buram ya, bro. Nah, di sini 20-50 juga. Nah, nah, untuk di sini ada lagi seperti ini. Di sini ada API Service SF strip CC. Nah, API Service ini automotif atau American Petroleum International. Nah, ini adalah suatu organisasi yang sudah mengesahkan ini oli. Nah, di sini ada API Service SF. Nah, di sini SF, API Service SF. Nah, SF. Nah, sementara di suatu oli di sini ada di sini adalah kalau tidak salah ini SG. Nah, SG. Nah, kenapa ini kan tingkat kekentalannya secara SAE sama-sama 20-50, tapi di sini ada SG. Nah, di yang satu adalah SF. Nah, itu artinya
itu adalah menentukan kualiti dari suatu oli. Nah, apabila semakin tinggi huruf kedua setelah huruf S, itu artinya kualiti oli tersebut secara keseluruhan semakin bagus. Nah, di sini kan SG, di sini ada SF. Nah, berarti setingkat ini lebih bagus daripada yang ini. Nah, di sini SG, SF, SG, FGHIJKLMN. Nah, di sini di satu oli lagi, di sini ada kita dapati di sini SL. Nah, di sini SL, di mana yang tadinya pada ada SF, ada SG, di sini ada SL. Nah, semakin bagus lagi. Nah, di sini untuk ini ada satu contoh lagi, di sini dia menggunakan SN. Bisa kita lihat dulu bro di mana dia. Di sini ada SN. Nah, di sini bro. Nah, di sini ada SN, jelas bro. Nah, ini bro buram ya. Nah, di sini. Nah, di sini SN. Nah, ada SF, ada SG, ada SL, ada SN. Nah, itu artinya semakin tinggi huruf kedua setelah huruf S, maka secara keseluruhan kualiti oli semakin bagus. Nah, cuman yang menjadi persoalan di sini sebenarnya bukan persoalan ya bro, tapi perbedaan. Nah, tadinya di SF atau SG dia memiliki tingkat kekentalan olinya 20-50, tapi di sini SN kenapa dia ada di 5W-40? Nah, 5W-40. Nah, inilah alasan kenapa kita tidak boleh memilih sembarangan oli. Nah, oli ini kan pelumas. Nah, secara oli ini ada 3 yang fungsinya untuk mesin. Yang pertama sebagai pelumas, mengurangi keausan dari segala komponen yang bergerak antara besi yang bersinggungan dengan yang lainnya, atau sebagai pelumas. Yang kedua sebagai pendingin. Nah, sebagai pendingin di luar, maka oli ini di luar dia untuk melumasi mesin, berfungsi juga untuk mendinginkan mesin. Nah, yang berikutnya adalah sebagai deterjen atau zat pembersih. Nah, maka di sini ada banyak macam fungsi oli itu pada mesin, sebagai pendingin juga, sebagai pelumas, sebagai zat pembersih. Maksudnya di sini untuk membersihkan kerak-kerak oli yang terbakar di ruang mesin, baiklah itu di ruang bagian atas, samping, di dinding-dinding mesin di bagian dalam. Nah, karena suatu zat cair mengenai panas, nah itu akan menimbulkan keringnya, ya namanya terbakar kan, demikian bro. Nah, di sini, nah kenapa yang sebelumnya 20-50 dia secara memang olinya kental, tapi sayanya lebih tinggi daripada di sini, di mana kualitasnya yang jauh lebih daripada yang tadi. Di sini kan, di situ kan SG, nah sementara di sini SL. Nah, kalau kita hitung dari SG, setelah huruf G apa ya? H ya kan? G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, secara 7 kali lebih tingkat, dia lebih bagus kualitinya daripada yang sebelumnya. Tapi di sini 5 Winter Strip 40. Nah, ini adalah memang di mana tingkat kuantitas atau kekentalan oli. Lah, kenapa di sini dia APSN kualitinya bagus, tapi di sini dia sayanya rendah. Nah, di sini sayanya rendah karena ini berdasarkan peruntukan penggunaan spek dari mesin suatu kendaraan itu bro. Nah, kalau misal tadinya yang 20-50 itu diperuntukkan untuk motor jadul, karena motor jadul itu kan alat-alat mesin di dalamnya itu kan sudah pada longgar. Jadi kalau lokasi ini oli yang kental, yaitu semakin ambiar, semakin gak sanggup untuk melumasi. Nah, demikian kalau motor-motor sport yang terbaru sekarang pada umumnya, atau motor yang terbaru, sayanya di sini kekentalan olinya memang rendah karena sesuai dengan kebutuhan mesin. Kalau misal motornya masih baru, mesinnya kan itu isi semua dalamnya itu kan masih sepan,
masih rapat semuanya, masih presisi. Jadi dia membutuhkan pelumas yang tidak begitu kental. Nanti kalau bahasa awamnya nanti megap, tarikannya akan berasa berat gitulah kira-kira ya bro. Nah di sini, nah di sini organisasi oli itu ada banyak, ada dia API itu dari Amerika, ada dari JIS, dulunya JIS yang sekarang sudah menjadi JASO, Japan Automotive Standard Organization. Nah itu ada di varian seperti ini di oli AHM ini juga. Nah di sini JASO. Nah di sini ada JASO di mana dia tingkat kualitinya adalah SL, sementara di sini sayanya atau tingkat kekentalannya 10W/30. Nah, di sini secara kualiti dia bagus untuk pelumasan, tapi kok encer kan demikian. Nah, makanya kita jangan menggunakan logika. Nah, sering terjadi di motor-motor jadul atau tipe Supra Series yang udah butut, udah dijadikan motor perang gitu ya. Nah kadang dia menggunakan logika. Kalau misalnya dikasih oli mobil atau oli gerdang yang tingkat kekentalannya 140 atau yang 90 untuk oli transmisi. Nah bukankah itu semakin bagus? Olinya kan kental, itu tidak berlaku sama mesin. Nah, beda mesin, beda pelumasnya. Nah, demikian bro, singkatnya demikian. Bukan berarti suatu oli itu kalau dia semakin kental maka semakin bagus untuk pelumasan, bukan. Karena kekentalan itu bukanlah suatu hal yang signifikan pada satu mesin, tapi setiap mesin itu masing-masing beda tingkat kekentalannya ya bro. Jadi jangan pakai logika di sini karena sering kita jumpai di lapangan. Nah sebelumnya yang mana dia kasih oli gerdang tapi ternyata mesinnya ambiar. Nah di sini sekian dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Nah ini hanya sekedar buat pemahaman saja supaya nantinya Anda tidak salah memilih untuk oli pelumasan mesin Anda. Karena oli ini adalah bagian nomor 1 yang terpenting untuk mendukung kinerja mesin dari dia tingkat performanya, baik juga di tingkat dari segi perawatan atau untuk keawetannya. Nah cuman ingat di sini saya ingatkan keras, oli ini atau pelumas pada mesin bukan sebagai istilahnya gampang-gampangannya gimana ya? Istilahnya begini. Nah, bukan berarti bisa dikata ini hanya bisa dikata hanya sebagai pengawet gitu ya, Bro. Hanya sebagai pengawet. Bukan berarti mesin Anda yang sudah ambiar, yang sudah aus, yang sudah ribut, yang sudah rusak, yang sudah klotok-klotok tiba-tiba dikasih oli makin bagus, tidak. Nah, dimana ini oli hanyalah sebagai pengawet pada mesin, istilahnya mengurangi tingkat keausan. Misalnya kalau tanpa oli 1 hari pemakaian penuh bisa mengakibatkan ambiar atau jim. Cuman dengan oli, dengan pelumasan mungkin keausannya tidak secepat itu. Hanya itu saja. Bukan seperti ibaratnya cewek cantik atau wanita atau perempuan lokasi bedak makin cantik, tapi kalau untuk di mesin bukan seperti itu ya bro, tidak. Oli ini bukan untuk membagusi mesin, bukan. Ini hanya sebagai pengawet, pada mesin. Maka dari itu hati-hatilah untuk oli mesin kendaraan Anda. Nah sekian dulu, ini hanya untuk pengguna, untuk menambah wawasan atau khusus untuk pemula. Di sini para master bukan maksud untuk menggurui. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.